Halo Bedekers, semua umat Islam di dunia pasti punya keinginan untuk berkunjung ke Masjidil Haram. Tentunya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Faktanya, penampilan Masjidil Haram terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Yang semula hanya bangunan berbentuk kotak di tengah gurun pasir, kini telah menjadi bangunan megah yang indah dan menakjubkan. Penasaran dengan bentuk perubahan-perubahannya? Mari kita bongkar. Masjidil Haram adalah tempat di mana umat Islam di seluruh dunia menghadapkan wajah mereka ketika memulai sholat. Sepanjang sejarah dari tahun 700-an Masehi, para khalifah dan penguasa muslim yang bertanggung jawab atas Mekah telah berusaha keras untuk menjaga, memperluas, dan merawat Masjidil Haram. Renovasi besar pertama dilakukan antara tahun 1955 hingga 1973. Selain penambahan 3 menara baru, langit-langit dan atap masjid juga diperbaiki, serta lantai masjid pun diganti dengan batu dan marmer baru. Renovasi ini membuat area Masjidil Haram diperluas hingga 8 kali lipat. Selain itu, juga turut dibangun gedung 3 tingkat di sekitar Ka'bah. Total luas masjid menjadi 193.300 meter persegi dan diperkirakan dapat menampung sekitar 400.000 jemaah. Kira-kira renovasi sebesar ini menghabiskan biaya berapa ya, Bedekers? Dilakukan ketika Arab Saudi dipimpin oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud. Renovasi ini dilakukan antara tahun 1982 hingga 1988. Masjidil Haram mendapat tambahan area sholat, ruang terbuka dan sayap bangunan baru yang dapat dituju melalui gerbang Raja Fahd. Di masa ini, desain arsitekturnya masih kuno dan belum modern ya. Jemaah haji yang terus membludak tiap tahunnya menuntut pemerintah Arab Saudi untuk terus-terusan melakukan perluasan. Pada tahun 1988, Raja Fahd meletakkan batu pondasi untuk proyek perluasan Masjidil Haram yang terbesar dalam 14 abad terakhir. Proyek ini meningkatkan ukuran masjid menjadi 356.000 meter persegi. Cukup ruang bagi sekitar 1,5 juta orang jemaah untuk melakukan ritual haji dengan nyaman. Selain itu, 2 menara ditambahkan dari 7 yang telah ada sebelumnya. Pemimpin ke-6 Saudi, Raja Abdullah yang naik tahta pada tahun 2005, juga memprakarsai proyek renovasi besar lainnya yang meliputi perbaikan arsitektur, hal-hal teknis seperti AC, eskalator, sistem drainase, serta sistem keamanan. Kapasitas di daerah Tawaf juga meningkat dari sekitar 50.000 orang per jam menjadi lebih dari 130.000 orang untuk mengatasi meningkatnya jumlah jamaah haji dan umroh. Total ruang yang dicakup oleh Masjidil Haram dan area terbuka serta fasilitasnya meningkat menjadi 750 meter persegi dengan total biaya lebih dari 308 triliun rupiah. Perhatian besar Kerajaan Saudi terhadap pengembangan Masjidil Haram memanglah sangat tinggi. Raja Abdullah bin Abdul Aziz pada tahun 2008 kembali melakukan perluasan pelataran sebelah utara Masjidil Haram demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah para jamaah yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Proyek perluasan halaman Masjidil Haram ini seluas 300.000 meter persegi. Dengan demikian, sejumlah gedung dan hotel mulai digusur, mulai dari wilayah sebelah utara sampai sebelah barat daya. Selain perluasan pelataran, juga dilakukan pembangunan perluasan terowongan untuk pejalan kaki jalur keluar masuk Masjidil Haram. Ada sekitar 1.000 bangunan yang akan tergusur demi proyek akbar ini. Perluasan Masjidil Haram di tahun 2008 ini kembali menjadi yang terbesar sepanjang sejarah di kota Mekah dan Madinah. Proyek ini menelan biaya 6 miliar rial Saudi atau sekitar 23 miliar rupiah. Dan setelah mengalami beberapa kali perluasan pada tahun 2015, luas masjid ini sendiri tercatat telah mencapai 4.008.020 meter persegi, yang meliputi ruang sholat outdoor dan indoor, dan beberapa bangunan baru. Dengan luas sebesar ini, maka Masjidil Haram akan mampu menampung hingga 4 juta jamaah selama musim haji. Walau belum sepenuhnya dibuka karena masih ada beberapa area yang dalam tahap pembangunan dan finishing, sebagian besar kawasan masjid sudah bisa digunakan.
Dalam beberapa kesempatan sholat bahkan sudah dipenuhi oleh jamaah dari berbagai negara. Namun pembangunan Masjidil Haram pada tahun 2015 ini sempat menjadi sorotan setelah kejadian naas menimpa. Sebuah insiden ambruknya katedral raksasa menewaskan ratusan jamaah haji. 7 diantaranya berasal dari tanah air. Cuaca buruk berupa badai pasir yang menerjang kota Mekah dalam beberapa hari disebut sebagai penyebab robohnya katedral bermuatan 1000 ton yang digunakan untuk pembangunan Masjidil Haram. Semoga saja kedepannya tidak ada lagi musibah seperti ini ya. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Musibah justru datang kembali pada tahun 2020. Bahkan kali ini bisa dibilang yang paling parah sepanjang sejarah. Masjidil Haram yang dulunya menjadi lautan manusia terlihat berbanding terbalik. Hal ini mulai terlihat setelah merebaknya pandemi COVID-19. Ada beberapa ketentuan yang diberlakukan di Masjidil Haram terkait dengan upaya sterilisasi, mengantisipasi persebaran virus COVID. Di antaranya penutupan jalur utama tawaf di sekitar Ka'bah. Ketentuan berikutnya, sholat hanya bisa dilakukan di dalam masjid, tidak sampai di pelataran tawaf di dekat Ka'bah. Peraturan lainnya adalah penangguhan kegiatan ibadah umroh bagi jamaah asing maupun warga Saudi sendiri. Selain itu, pemerintah Saudi melarang iktikaf di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ditutup mulai selepas sholat Isya hingga 1 jam sebelum sholat subuh. Penutupan ini merupakan yang pertama kali sejak Masjidil Haram dibangun. Selama beribadah di dalam Masjidil Haram, jamaah juga dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Kemudian tempat-tempat minum air zam-zam yang tersebar di sejumlah titik dihentikan sementara. Sungguh pemandangan yang sangat aneh ya, melihat Masjidil Haram jadi sepi seperti ini. Tahun 2020 kemarin, setelah pecahnya pandemi COVID-19, pejabat Saudi mengumumkan mereka hanya akan mengizinkan sekitar 10.000 jamaah haji yang tinggal di Saudi untuk melakukan haji tanpa pengunjung dari luar negeri. Tahun ini hingga 60.000 warga yang telah divaksin dan penduduk Arab Saudi yang berusia antara 18 sampai 65 tahun akan diizinkan untuk melakukan ibadah tahunan. Kabar baiknya Arab Saudi kembali membuka pintu ibadah umroh untuk jamaah dari luar negeri. Namun dengan syarat mereka harus transit terlebih dahulu dan menjalani karantina selama 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Penjagaan tanah suci juga menjadi lebih ketat sejak diberlakukannya peraturan ini. Sembarang orang diperbolehkan masuk. Tata cara pengaturan masuk dan keluar juga diatur kembali. Jamaah juga harus melewati 4 tahap pemeriksaan oleh petugas di lokasi. Namun di balik itu semua, kita tidak boleh melupakan arsitektur Masjidil Haram yang berhasil membuat kagum setiap jamaah yang melihatnya. Kemegahan masjid suci ini pun dibingkai sedemikian rupa agar membuat jamaah yang berada di dalamnya merasa nyaman dalam beribadah. Kini kita hanya bisa berharap pandemi ini cepat selesai agar kehidupan kita kembali normal. Dan semoga kita semua dapat dipertemukan di tanah suci Mekah. Amin.